2022 memberikan keyakinan semua kinerja tersebut tercapai atau tidak, maka salah satu instrumen yang bisa kita baca adalah yang bisa kita gunakan adalah menghitung gaps performance atau sebentar saja kami coba melakukan telaahan terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten Pekalongan Utara, terutama pada beberapa indikator kinerja. Energi lebih masih perlu fokus prioritas yang harus kita kerjakan dalam rangka pemenuhan target RPJMD. Saran kami ke depan adalah kita harus pelajari secara mendalam masing-masing indikator ini, penyebab apa dan mungkin apa yang perlu kita lakukan untuk bisa menaikkan secara signifikan pertumbuhan kinerja di masing-masing indikator kinerja utama. Pun demikian terhadap indikator kinerja daerah yang saya tidak sampaikan satu persatu karena akan saya sangat teknis. Saya akan sampaikan saja bahwa dari sekian banyak indikator kita sudah bisa saksikan mana yang kira-kira indikator yang tanpa upaya tambahan pun itu akan tercapai di masa akhir periode tahun 2022. Ekspor kita harus lebih banyak. Kenapa kok hampir rata-rata importnya di atas 100%? Pertimbangan pertama adalah kita hanya punya waktu 1 tahun untuk mengejar. Pertimbangan kedua adalah 2020 kita dipaksa untuk menarik handbrake pembangunan kita, dan hal-hal yang ada di sini merupakan hal-hal yang paling terdampak dari kondisi COVID. Pertumbuhan ekonomi lambat, pariwisata khususnya sektor pariwisata mengalami pelambatan dan penurunan yang sangat signifikan bahkan sampai minus. Nah, ini beberapa hal yang target di 2020 belum tercapai dan landscape 5 tahun dan sisa kerja 5 tahun ke 1 tahun ke depan kita masih perlu pivot yang cukup besar. Yang kedua adalah indikator kinerja utama yang dalam konteks pemenuhan target 2020 sudah tercapai. Indeks reformasi birokrasi, kualitas lingkungan hidup, pembangunan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, persentase penurunan pelanggaran ketertiban dan ketertiban, realisasi terhadap 2020 hampir semuanya sudah terpenuhi. Namun karena di tahun 2020 dan sisa kinerja di tahun 2021-2022 adalah target akhir periode yang masih cukup tinggi, maka energi yang harus dikeluarkan masih cukup banyak. Energi apa yang harus kita hasilkan, dan ini dimulai oleh pemerintah pusat hari ini. Maka ke depan kita harus mampu menangkap bahwa agile birokrasi menjadi orientasi, dan ini bukan menjadi tujuan kita berpemerintahan, tapi ini adalah modal kita berpemerintah. Bukan as a goal, tapi ini adalah as a tool, adalah sebuah instrumen yang harus kita miliki untuk menjadikan pemerintahan kita bisa beradaptasi di masa depan. Nah, itu adalah beberapa kaidah yang harus kita pegang untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di tahun 2022 nanti. Masa depan, gambaran ke depan, baik pemerintah pusat, dunia maupun pemerintah daerah mengarahkan hal-hal yang sifatnya seperti apa yang sudah saya sampaikan di depan. Nah, berikutnya adalah ketika kita berpatok bahwa tahun 2022 adalah tahun pamungkas dari RPJMD kita, maka kita harus mampu membaca bagaimana standing position dari ini capaian kinerja sampai pada konteks akhir periode 2022. Ada 2 pendekatan yang bisa kita coba sajikan. Pertama, seringkali kita membaca pergerakan data hanya dengan membaca tren. Apakah tahun kemarin meningkat menjadi lebih baik di tahun ini? Apakah tahun kemarin itu sudah tumbuh kinerjanya daripada tahun sebelumnya, dan perspektif. Nah, ada perspektif lain yang penting menurut saya diketahui oleh Ibu Bupati dan pimpinan semuanya di sini, bahwa
Dalam landscape 5 tahun 2017 sampai tahun 2022 seringkali kita berhitung apakah akhir periode itu kita bisa tercapai, yang secara pragmatis ketika kita membaca pergerakan tahunan seolah-olah semuanya berjalan dengan baik. Tapi bagaimana ketika kita lihat landscape-nya 5 tahun? Bagaimana kalau kita baca konfigurasi kinerja ini dalam konteks 5 tahun? Kan yang di leading sektor adalah Bapeda. Intinya apa aja kegiatan yang berjalan sudah? Intinya ini adalah orientasi bagian awal dari proses perencanaan untuk menyamakan proses ini, memperkenalkan apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan 2022 nanti. Ini semua SKPD nanti bisa merujuk pada prioritas yang sama untuk proses pembangunan di Kalimantan Barat. Kalau gambaran prioritas utama, kalau Bapeda sendiri program kedepannya apa, Pak? Kalau program berikutnya kita masih prioritasnya pada sektor pertanian dan luas, yaitu kemudian pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar dan juga infrastruktur ya, serta pariwisata. Pariwisata, Bang. Tapi terkait dengan COVID, bagaimana rasionalisasi anggaran? Kalau COVID, terkait dengan COVID, berarti kan anggaran akan terjadi rasionalisasi. Ya, untuk COVID kan makanya tadi prioritas kita adalah pelayanan dasar. Bahwa pelayanan dasar itu masuk kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur. Oh itu ya. Rencana besok ada kegiatan di Kalau aula. besok simulasi. Oh itu ya. Oke. Makasih Pak Amir. Jadi hari ini kegiatan orientasi ya penyusunan rencana kerja di tahun 2022 karena kenapa tahun 2022 ini adalah tahun terakhir masa pemerintahan Nurani 2017-2022. Tentunya di dalam penyusunan tahun terakhir masa jabatan kami ingin bahwa target prioritas pembangunan yang sudah kami susun 5 tahun berjalan ini sesuai dengan harapan dan janji-janji politik kami kepada masyarakat. Jadi ini tidak lain juga berkaitan dengan sistem ya, bahwa tahapan ini sangat dibutuhkan di dalam nanti penyusunan rencana aksi kerja di tahun 2022. Isu strategisnya apa, Bu? Isu strategisnya tidak lain bagaimana penguatan ekonomi ya, kemandirian daerah di dalam menghadapi situasi kebencanaan saat ini, karena ini adalah sifatnya global, tentunya dampaknya juga berimbas kepada daerah. Dengan tentunya ini kebijakan nasional bahwa ke depan kemungkinan besar dana-dana transfer dari pusat itu dikurangi. Nah, bagaimana daerah untuk menguatkan ekonomi di daerah, tentunya kita harus menggali potensi-potensi yang sifatnya untuk kekuatan kemandirian di daerah kita. Dan juga mempertahankan bagaimana geliat ekonomi, daya beli masyarakat itu tetap berjalan. Itu harapannya. Terima kasih, Bu.